tahun 2020 untuk program belajar dari rumah sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Baiklah, teman-teman peserta kelas diskusi Akademi Ability, perkenalkan saya Muhammad Faisal Hakim atau bisa disapa Faisal dari komunitas sahabat difabel Semarang yang akan menjadi moderator dan membantu jalan acara pada hari ini. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Safitri Retno Hadiati sebagai Ketua Yayasan menjelaskan tentang overview singkat dan buku karya ABK binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan Ibu Safitri. Terima kasih Mas Faisal dan terima kasih Pak Ustadz Muhammad Fauzil Adim dan juga para peserta yang lain. Alhamdulillah kita saat ini sama-sama menyaksikan mengikuti webinar dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Tapi sebelumnya saya akan bercerita dulu apa sih Yayasan Peduli Kasih ABK itu. Jadi kami dirikan sejak 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Jadi yang utama memang orang tua dulu dan masyarakat, baru bagaimana how to merawat ABK, mengasuh, dan sebagainya. Jadi misinya nomor 1 adalah membantu orang tua untuk bisa menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi ABK. Kedua, membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK seperti saat ini. Ya, jadi dengan adanya webinar ini masyarakat akan tahu paling tidak, oh ABK itu bisa berkarya seperti Mas Faisal saat ini yang menjadi host. Yang ketiga adalah mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan masyarakat dengan dia terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang keempat adalah memberdayakan ekonomi keluarga anak berkebutuhan khusus. Jadi selama 10 tahun kami sudah melakukan di keluarga binaan kami dan juga ada kegiatan inklusi. Jadi tidak hanya menunggu orang tua datang, tapi juga kami melakukan masyarakat ramah ABK untuk wilayah yang dekat, jadi sekecamatan, ya, kecamatan di mana yayasan berdiri. Dan sekarang ini yayasan ada di Sidoarjo, Jalan Pondok Chandra, Jalan Manggis Tengah. Ya, dulu kita 2 tempat di Surabaya dan Sidoarjo, tapi Surabaya kontrakannya habis Maret kemarin, Maret 2022. Jadi sekarang kita sudah punya gedung sendiri, tempat sendiri. Dan kami juga melakukan seminar-seminar offline, webinar online, jadi untuk mensosialisasikan kepedulian terhadap ABK. Selain itu juga kita sekarang YPK ABK sedang merintis untuk menjadi LPK, Lembaga Pelatihan Kerja yang one stop service. Jadi tidak hanya ABK, tapi orang tua dan sebagai lembaga advokasi untuk ABK bisa berkarya atau berkreativitas seperti itu. Jadi lanjut. Dan ini ada foto-fotonya apa yang kita lakukan. Jadi ada di dalam gedung dan di luar gedung itu sebelum pandemi. Dan akhirnya sekarang ini pada waktu sekarang ini sejak pandemi pun kami tidak pernah absen, jadi tetap ada online dan offline. Online malah lebih luas jangkauannya, dan offline kami ya ini mengembangkan menjadi lembaga pelatihan kerja yang one stop service. Dan kami juga karena lebih banyak pada ABK yang kurang mampu, kami juga mengadakan seleksi untuk mendapatkan beasiswa ABK seperti itu. Lanjut, terus kita sebetulnya adalah terutama pekerjaannya adalah mencari apa yang masih bisa dilakukan dan apa yang disenangi oleh ABK, tapi didukung oleh orang tua. Ya, didukung artinya orang tua memfasilitasi, orang tua melatih sendiri, ya dengan belajar terlebih dahulu dan sebagainya, karena terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Jadi ini adalah karya-karya dari ABK. Kalau buku ini memang karya ABK yang sudah dewasa, maka namanya Suara Hati Dewasa Berkebutuhan Khusus. Isinya tentang perasaan ABK tersebut, kekhawatirannya, responnya terhadap
sikap dari masyarakat dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman yang tidak terkait dengan langsung dengan ABK bisa mengapresiasinya maupun para orang tua dan masyarakat profesional dan sebagainya. Jadi harga buku adalah 80.000 di luar ongkos kirim dan bisa pesan di yang tertera di flyer atau juga bisa DM di @ypedulikasiabk Instagramnya. Lanjut, kita banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi yang utama adalah ABK atau apapun orang itu pasti suka coret-coret. Nah, coret-coretnya ABK itu walaupun ABK anak yang lain itu juga khas ya. Nah, ini kita tapi karena supaya layak jual kita semangati orang tua dengan kita tunjukkan Pinterest, YouTube dan sebagainya untuk mempercantik karya tersebut sehingga layak jual. Dan alhamdulillah ada crafter juga yang mengajarkan kami melatih dan sebagainya sehingga bisa ditempel di karya-karya itu karena karyanya banyak dikasih dari bahan dari hotel, spray dan sebagainya. Akhirnya karya-karya itu kita warnai dan sebagainya sehingga bisa menjadi sarung bantal, tote bag dan sebagainya. Dan ini alhamdulillah menjadi jalan untuk kami bisa memenangkan juara 1 UMKM disabilitas se-Indonesia yang diadakan oleh Permata Bank dan Precious One. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi, silakan pesan ada di flyernya. Nah, kalau tidak jadi bisa lihat di IG @ypedulikasi tadi. Oke, terus nah karena tadi sudah diberitahukan bahwa kita ada LPK One Stop Service dan kita kemarin sudah mulai sudah dipakai rumah ini, namun karena untuk one stop service jadi ada tempat terapi, ada tempat advokasi, ada tempat pelatihan dan pembekalan dan sebagainya, maka ini adalah program kerjasama. Jadi silakan teman-teman untuk berdonasi agar cita-cita mewujudkan ABK yang berkarya, berkreativitas itu bisa terlaksana. Ada nomor rekening yang tertera dan tempatnya di Manggis Tengah 3T127 Rumahan Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo. Langsung kami juga ya ini cara salah satu kami bisa tetap sustain, bisa panjang umurnya yayasan ini karena apa? Lagi untuk yang kurang mampu. Jadi kami mengadakan seperti tadi menjual karya-karya ABK dan ini kita kerjasama dengan DAI di NTT. Alhamdulillah kita sudah mengkoordinir tuh 9 sapi dan 11 kambing ya. Alhamdulillah. Jadi ini keuntungannya bisa untuk keberlangsungan dari yayasan tersebut. Jadi setiap tahun ini sudah tahun ke-8. Lanjut, jadi kami juga sudah melakukan berbagai festival ya. Kemarin itu ada festival fotografi, menulis, jadi lomba-lomba yang diadakan oleh yayasan agar ABK maupun orang tua itu berani dan kreatif untuk memunculkan karya-karya ABK. Jadi dan juga webinar ini direkam di YouTube Peduli Kasih ABK maupun di Harian Surya maupun Tribun Jatim Official. Silakan komen, subscribe dan seksamai. Jadi ini semua yang terlambat dan sebagainya bisa lihat di YouTube tersebut. Lanjut Mas Faisal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri atas penjelasannya. Sukses selalu untuk Yayasan Peduli Kasih ABK. Sekarang, mari kita mulai diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab. Peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan Pak Fauzil. Atau bisa juga mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan pastikan mic sudah di-unmute. Selamat sore Pak Fauzil. Selamat sore Mas Faisal. Mohon maaf sebelumnya.
Ini kita langsung ngobrol dan tanya jawab. Atau ada penamparan materi dari Pak Fauzil? Penampakan materi tidak ada, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit, mungkin singkat, sebelum nanti kita langsung buka tanya jawab. Ngaten nggih, Mas Faisal? Oke, silakan Pak. Nggih. Pertama, ini biar walaupun sudah dari tadi kita ketemu, tapi mungkin ada beberapa yang baru muncul. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit menyampaikan. Saya tadi juga sudah sempat kita obrolkan, memang praktisi parenting sejak lama dan menulis beberapa buku yang berkaitan dengan parenting maupun yang berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga serta berbagai hal lain yang berpengaruh dalam pendidikan anak. Akan tetapi saya bukanlah orang yang expert, bukanlah orang yang ahli dalam soal pendidikan ABK. Meskipun saya pernah terlibat di sebuah sekolah berkenaan dengan bagaimana kita mendidik, menangani ABK agar mereka dapat berkembang secara optimal, mandiri, tangguh, dan memiliki keyakinan yang kokoh mengenai apa yang dia lakukan. Ada di antaranya yang kemudian alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan di UMY ya waktu itu. Salah satu kampus lah begitu, dan beberapa yang lain. Nah ini yang menangani langsung di sekolah, di kelas, bukan saya, tapi waktu itu kami memang lebih banyak diajak diskusi, beberapa macam itu ya. Ini perlu saya sampaikan agar kita dapat memahami ketika saya nanti menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan topik kita sore ini yang sangat berharga, topik yang Masya Allah sangat bermanfaat tentang bagaimana membentuk anak itu percaya diri dan memiliki daya juang tinggi. Artinya saya sampaikan tadi agar kok ini bicaranya agak umum. Nah, mudah-mudahan nanti dalam pertanyaan kita bisa diskusi lebih banyak. Nah, tadi tema awalnya kan berkenaan dengan percaya diri atau biasa disebut sebagai bahasa sononya self-confidence. Apakah ini yang harus menjadi perhatian utama kita? Self-confidence itu atau percaya diri itu erat kaitannya dengan harga diri. Karena itu kita menemukan, banyak orang menemukan berbagai teknik-teknik untuk membangun harga diri anak, hingga ke soal teknik berbicara kepada anak agar mereka harga diri tinggi, dan itu dimaksudkan agar anak percaya diri. Tapi saya nggak ingin bahas itu. Saya menyinggungnya sekilas untuk menghubungkan berbagai hal, ya, berbagai titik yang dianggap penting. Akan tetapi percaya diri itu sendiri bertingkat-tingkat. Saya pernah membahasnya di buku Positive Parenting dan saya ingin menyinggung sekilas. Ada 6 jenjang percaya diri. Yang pertama itu sebenarnya bukan percaya diri sih. Biasa disebut sebagai pseudo self-confidence atau rasa percaya diri yang semu. Ini merupakan jenjang yang paling rendah. Namun justru biasanya banyak diburu. Mereka kelihatan penuh percaya diri, tampil dengan sangat meyakinkan, dan tampak begitu mengesankan. Tetapi sebenarnya tergantung misalnya kepada deodoran dan lain-lain. Itu ya. Kepada apa yang dimiliki, bisa lebih hebat HP-nya dibanding orang lain, itu semua tidak ada hubungannya dengan percaya diri sebenarnya. Atau secara sederhana disebut sebagai percaya diri semu. Nah, kemudian yang kedua, percaya diri karena orang lain memiliki kekurangan. Ini kadangkala digunakan oleh para orang tua. Pengennya anaknya itu percaya diri, tetapi yang ditunjukkan, yang disebutkan itu justru kekurangan-kekurangan orang lain, gitu ya.
Jadi dia merasa memiliki kelebihan bukan karena bukan karena dirinya itu memiliki kelebihan, atau walaupun setiap orang sebenarnya punya, setiap orang itu pasti punya. Tetapi yang lebih banyak disampaikan kepadanya adalah kekurangan-kekurangan orang lain. Dan ini justru sangat rawan, karena begitu dia ketemu orang lain yang kok nggak seperti yang difikirkan, itu bisa langsung jatuh percaya dirinya. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan cara ini sulit dibayangkan bisa memiliki rasa percaya diri yang kokoh. Anak-anak ini bukan tidak mungkin justru menyibukkan diri dengan penampilan, mengesankan dirinya lebih dibanding yang lain gitu. Nah, tapi apapun bentuknya, ini tetaplah bukanlah percaya diri yang mestinya kita bangun. Kemudian yang ketiga, percaya diri karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Ini lebih positif sebenarnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena dia melihat, oh saya punya kelebihan, oh saya punya kemampuan ini, maka dia lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang-orang yang memiliki minat dan kelebihan yang sama. Dia juga bisa dengan mudah menempatkan diri di lingkungan yang membutuhkan kelebihan-kelebihannya. Tetapi dia bisa kurang nyaman dengan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Padahal kita semua itu kan pasti punya kekurangan. Siapapun kita itu, saya memiliki sangat banyak kekurangan. Setiap orang memiliki banyak kekurangan. Nah, kemudian jenjang yang berikutnya, tingkatan di atasnya, yakni percaya diri yang tumbuh karena dia menerima dirinya apa adanya, kelebihannya, kekurangannya. Dia menyadari apa yang menjadi kekurangannya, sebagaimana dia menyadari kelebihan-kelebihannya. Kesadaran tentang kelebihan dan kekurangan ini membuatnya tidak sombong, tidak pula rendah diri. Ini berbeda kalau merasa hebat ya. Nah, ini sangat berkait dengan bagaimana orang tua itu menerima. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai ini dan juga mengenai tingkatan berikutnya, yakni tingkatan yang kelima, yakni kuatnya percaya diri karena menjiwai, merasakan, memandang manusia itu sama, tidak ada yang membedakan kecuali takwanya. Dan karena itu yang difikirkan itu justru bukan mengenai dirinya yang paling pokok itu, karena dia memandang siapapun itu sama. Kita tidak bisa menilai orang itu lebih rendah. Masya Allah. Kita sering menjumpai bagaimana orang yang mungkin tidak kita perhitungkan itu ternyata Masya Allah dalam hal ketika wafatnya itu menunjukkan tanda-tanda kebaikan, dan itu banyak kita jumpai, sementara orang yang tampaknya hebat justru sebaliknya. Nah, kemudian yang keenam, ini secara ringkas saja ya, secara ringkas. Sebenarnya ini sudah bukan disebut percaya diri, sebagian menyebutnya sebagai beyond self confidence, yakni sesuatu yang melampaui percaya diri. Tetapi mari kita bahas dulu. Percaya diri yang keenam ini adalah dia sebenarnya bukan percaya diri, tapi karena dia melihat bahwa yang dia pikirkan itu apa yang dapat saya lakukan, kebaikan apa yang dapat saya perbuat, tidak menyibukkan diri dengan saya ini saya ini lebih hebat nggak dibanding orang lain begitu. Nah, ini yang keenam adalah namanya beyond self confidence. Nah, saya ingin masuk kepada pembahasan berikutnya. Nah, mengenai apa yang disebut sebagai beyond self confidence. Siapa yang bisa atau beyond beyond self confidence kayaknya terlalu rumit, wong kita itu punya bahasa sederhana aja. Jadi percaya diri yang melampaui percaya diri, lebih tinggi dibanding percaya diri. Nah, siapa yang bisa melampaui percaya diri atau bisa mencapai tingkatan tertinggi dari percaya diri ini? Apakah semua orang bisa? Bisa. Siapapun mereka itu, siapapun mereka. Lalu apa yang diperlukan? Yang diperlukan itu paling awal adalah penerimaan tanpa syarat dari orang tua terhadap anaknya. Saya dulu ketika kecil sering dibanding-bandingkan oleh orang lain ya.
ya qadarullah dan tidak ada yang buruk pada takdir Allah. Cuma orang mengatakan saya dibandingkan saudara saya itu rambutnya nggak disisir pun rapi. Saya ini kalau nggak pakai peci begini rambutnya berantakan. Ini untungnya pas pendek rambut saya ini. Tapi kalau nggak pakai peci gini, tapi kalau ini saya pakai peci bukan untuk menutupi rambut yang berantakan itu ya, melainkan untuk menghormati majelis. Karena ini majelis yang berhubungan dengan ilmu, maka saya pakai peci ini untuk menghormati majelis. Biidznillah rambut saya juga tidak sedang sangat panjang gitu. Nah, teman-teman saya mengejek saya, mengolok-olok saya karena orang mengatakan di Jawa Timur lambirin dumble, bibirnya memble. Waktu itu saya kelas 5 di puncaknya. Yang ngolok-olok saya bukan cuma satu orang, tapi sangat banyak. Tetapi ketika pulang itu, nah semuanya menjadi nggak berharga lagi. Maksudnya ketika yang lain pada ngejek itu ternyata ketika pulang itu ibu saya menyambut saya, berbinar-binar ibu saya itu, lalu ibu saya mengatakan, kamu tahu ibu sangat bangga kepadamu. Kenapa? Karena lambemu dumble. Nah, yang lain pada ngolok ini malah ibu saya ini nganei, tapi itu membuat saya sangat berharga. Lalu ibu saya mengatakan, kenapa? Karena kamu nanti yang akan berbicara di mana-mana, nak. Nah, jadi saya merasa bahwa ibu saya bukan basa-basi. Wajah ibu saya berubah, mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Artinya ibu saya tidak menuntut saya untuk lebih keren dibanding kakak saya yang biidznillah mereka ini dari segi kulitnya dan lain-lain gitu kok ya agak berbeda gitu. Nah, tapi yang sekali lagi yang penting adalah di situ ibu saya itu enggak meributkan saya itu alhamdulillah. Tapi justru menerima dengan sangat baik, SMP kelas 2, baru SMP jenggotan saya. Walaupun cuma 2 atau 3 dia belum begitu kelihatan. Sehingga diolok-olok oleh teman-teman saya. Ada yang panggil Mbah Dukun dan lain-lain. Lah SMP jenggotan yang lain masih belum pada jenggotan itu. Tetapi ibu saya mengatakan, Allah ngasih kamu jenggot yang lain enggak, itu pasti ada manfaatnya. Setiap orang itu diberi apapun oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Saya juga sampai sekarang, saya misalnya mau ke Ar-Ridha itu ya nggak bisa saya kalau berangkat sendiri. Cuma sekarang kan sudah ada Google Map ya bisa tanya. Kalau berangkat sendiri ya saya masih bingung. Kenapa? Saya itu bingungan. Di Jogja saja kalau datang ke suatu tempat itu saya perlu berulang-ulang. Karena itu ketika saya pindah rumah, saya bikin dena itu rinci sekali. Waktu itu kan masih belum ada Google Map ya. Sehingga orang itu heran, ini mau bikin apa ini? Ngasih dena aja kok rinci sekali. Kenapa? Karena saya membayangkan orang itu sebingung saya. Saya bingungan, waktu kecil kalau naik kendaraan sedikit sudah mabuk, sudah muntah-muntah. Sehingga ketika kecil ya jarang diajak kemana-mana. Kecuali oleh ibu saya. Tapi yang lain-lain kalau saya mau ikut nggak boleh. Nggak boleh. Nah, saya menceritakan hal-hal ini sekedar untuk menggambarkan bahwa ketika orang tua itu menerima tanpa syarat, tidak membicarakan mengenai fisiknya, tidak kemudian mengatakan walaupun kamu jelek, nak misalnya nggak pakai begitu, ya. Yang nggak bicarakan itu. Yang dibahas adalah mengenai hal-hal apa yang dapat kita lakukan. Maka penerimaan yang tulus, sepenuh hati, apa adanya, itu lebih dari cukup dibandingkan kata-kata misalnya kamu hebat, kamu luar biasa. Lebih penting penerimaan yang sangat tulus itu. Seperti halnya ketika saya diolok oleh teman-teman saya, yang waktu itu teman saya yang ngolok bukan cuma satu orang, saya ingat-ingat itu lebih dari 5 orang gitu ya. 5 orang lebih mengolok-olok bareng-bareng, yang diolok cuma saya sendirian. Lambirin dumble, kelas 5 SD. Nah, ya jadi wajar sebenarnya kalau kemudian saya jadi drop gitu ya, hati berkeping-keping.
Tapi begitu pulang hilang semuanya. Karena ibu saya menerima saya apa adanya, menyambut saya dengan sangat hangat, memberikan perhatian gitu. Dan itu Masya Allah, itu luar biasa. Jadi dalam hal ini yang diperlukan sebenarnya bukan teknik-teknik ya, tapi ketulusan. Ketika ibu saya itu dengan tulus gitu, mungkin saya yakin ibu nggak pernah belajar psikologi ya, semacam ini. Tetapi ketika hatinya tulus itu kan, ketika memeluk saya, menyambut saya, terasa betul kan ketulusannya. Itu yang sangat berharga. Dan inilah yang perlu dimiliki oleh setiap ibu, setiap orang tua. Artinya bukan hanya ibu ya, bukan kedua orang tua sebenarnya. Tetapi pengalaman saya memang sangat bekas adalah pengalaman dengan ibu saya begitu. Pengalaman dengan ibu saya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah orang tua itu hadir di saat berharga. Bagaimanapun juga ada saat-saat ketika saya misalnya sedang turun, sedang merasa lemah, sedang merasa tidak punya harapan, gitu ya, atau yang lain-lain. Tetapi pada saat seperti itu, misalnya saya pernah ikut lomba adzan waktu SD. Pada suara saya nggak nyampe. Jadi ketika azan itu di tengah-tengah terputus suara saya. Memang nafasnya nggak nyampe. Sampai sekarang pun kalau saya misalnya disuruh azan ya nggak bisa. Kemudian saya lanjutkan lagi nadanya. Jadi hayya 'alas shalah, nggak nututi. Terus saya teruskan, maka orang itu ketawa. Ketawa itu ada dua macam waktu itu. Yang satu ketawa karena merasa lucu, tapi yang satunya lagi ketawa karena mentertawakan, mengejek. Nah, kita bisa merasakan. Nah, ketika ada yang ketawa mengejek kan jadinya jadinya kita itu sedang dalam kondisi lemah, Nah, maka di saat seperti itu kehadiran orang tua, saudara-saudara, wabil khusus terutama orang tua, di saat yang sangat berharga itu mereka menguatkan kita, walaupun mungkin tidak banyak pakai kata-kata, mengusap-usap pundak, itu luar biasa. Itu menguatkan ketika lemah, mengokohkan pegangan ketika sedang terguncang badai, begitu. Nah, begitu pula ketika saya kelas 2 SMP, mohon maaf. Kelas 2 SMP itu sudah mulai jenggoten. Nah, kelas 2 SMP mulai tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Nah, sudah rambutnya nggak bisa disisir, ada jenggotnya. Kan bahasa kasar itu jadi nggak laku itu kalau bahasa anak muda itu. Nah, tapi di saat seperti itu, lagi-lagi saya merasakan kehadiran orang tua, dalam hal ini ibu saya, meyakinkan saya mengenai takdir, bahwa tidak ada ya tempat untuk berharap kecuali hanya semata-mata karena Allah, dan kemudian macam-macam itu ya. Tapi intinya adalah di situ menguatkan ketika lemah, hadir di saat berharga, mengokohkan pegangan ketika sedang ditimpa ditimpa badai begitu ya. Ini mungkin bahasanya agak lebih, ditimpa badai itu. Ini semua sangat penting untuk menjadikan diri kita itu, Allah tidak sia-sia menciptakan diri kita itu. Pasti ada kebaikan, ada gunanya, ada manfaatnya, ada kemuliaan yang dapat kita perbuat. Nah, jadi yang dibicarakan ini bukanlah mengenai kondisi fisik kita atau kondisi-kondisi kita yang lain itu, yang lain. Saya alhamdulillahirabbil alamin ketika kecil sampai SMP kelas berapa itu. Saya itu masih susah membedakan antara pokoknya huruf-huruf yang mirip. Itu mirip-mirip disleksia ringan ya. Antara jim dengan kha, antara ba dengan nun. Yang titiknya di bawah ini ba apa nun. Itu saya perlu waktu lama. Padahal teman-teman saya, yang adik-adik kelas saya maupun adik saya gitu ya. Pokoknya yang usianya lebih muda dibanding saya, masih SD itu sudah lancar baca Quran, sudah sangat lancar. Tapi saya itu masih sering bingung membedakan antara jim dan kha, ba dan nun, ta dan ya.
Kalau huruf-huruf biasa itu antara B dengan D, dan P kecil dengan Q kecil. Nah, untunglah D kecil kan dikasih ekor sehingga lebih mudah mengingat itu. Itu saya kadang-kadang bingung antara U dengan N, huruf-huruf semacam itu. Itu alhamdulillah dulu saya alami. Tapi terutama kalau belajar membaca Al-Quran itu saya sering bingung membedakan itu. Nanti antara short dengan to, ini huruf-huruf yang membingungkan, sehingga saya perlu waktu yang lebih lama untuk belajar. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan agar kita ini anak-anak itu merasa mantap dengan langkahnya? Yakni dengan memberikan umpan balik. Umpan balik itu gimana? Pada saat kita sedang melakukan sesuatu, ibu kita memberikan penilaian, bukan mencela, tetapi menunjukkan perhatiannya. Dan umpan balik itu secara sederhana ada dua macam, yang berhubungan dengan diri kita, maksudnya pilihan kegiatan kita, dihargai, atau mengenai apa yang kita kerjakan. Bukan berarti memuji, bukan berarti hanya memuji saja, tetapi ini sepertinya perlu disempurnakan. Ini kalau begini kan akan lebih baik, sehingga kita merasa aku nggak sia-sia mengerjakan itu. Nah, inilah hal-hal yang inilah hal-hal yang tampaknya sederhana tapi sangat banyak bermanfaat. Nah, terakhir saya ingin menambahkan bahwa kalau memang bukan percaya diri yang paling penting, lalu apa yang diperlukan? Yakni kita ini menyibukkan diri kepada apa-apa yang perlu kita perbuat dalam hidup ini. Karena itu ketika kita bersama anak, kita hendaklah memperbanyak hiwar. Hiwar itu apa? Bincang-bincang, ngobrol. Apa yang kita obrolkan? Pertama, ngerasani yang baik. Menggunjing tapi menggunjing yang baik. Apa itu? Membicarakan perbuatan baik dari orang-orang baik. Dari membicarakan orang-orang baik. Ini Masya Allah, orang ini banyak amalnya, orang ini banyak melakukan ini. Jadi kita itu pingin. Nah, kemudian bukan cuma membicarakan, terus kita ini juga orang tua itu juga memompa anak, mendorong anak untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan sebagai amal soleh itu. Amal soleh itu juga sangat macam-macam, gitu ya. Yang kita ingat, amal solehnya Bilal berbeda dengan amal solehnya Abu Hurairah. Abu Hurairah amal solehnya berbeda lagi dengan amal solehnya Abu Dzar. Masing-masing memiliki amal soleh yang berbeda. Nu'man berbeda lagi. Nu'man ini dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun beberapa kali melakukan kesalahan, tapi Nu'man ini sering menghibur Rasulullah Muhammad SAW dengan lelucon-leluconnya. Ini humornya tingkat tinggi nih Nu'man. Nu'man bin Bishir. Nah, jadi dengan begitu kita ini tidak terkacaukan, tidak merasa wah membicarakan orang-orang hebat lalu apa yang bisa saya perbuat, karena sebenarnya kita semua dapat memperbuat kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian memperbanyak kisah-kisah yang sifatnya menginspirasi dari orang-orang yang juga setiap orang memiliki kekurangan dan kita bisa menunjukkan kisah-kisah semacam itu. Nah, semua itu adalah dalam rangka dalam rangka memunculkan apa yang disebut sebagai himmah. Himmah itu tekad kuat, keinginan untuk melakukan hal-hal yang berharga, hal-hal yang besar sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah, tentu saja ini tidak memadai, maksudnya tidak memadai. Selain itu kita juga tetap perlu melatih fisik kita, melatih untuk mengerjakan berbagai macam urusan, sehingga bukan memanjakan, sehingga dengan itu kita akan lebih kokoh dan lebih mandiri.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sekedar pancingan awal. Mudah-mudahan pembahasan ringan ini bermanfaat. Dan selanjutnya saya persilakan, monggo sekiranya ada hal-hal yang dapat kita diskusikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada kita dan memberikan rezeki kefahaman kepada kita. Monggo, saya kembalikan kepada Mas Faisal. Terima kasih Pak Fauzi untuk ceritanya yang menginspirasi. Saya mau tanya, kalau untuk anak kebutuhan khusus, bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka? Apalagi kalau dia sadar dan merasa berbeda kondisinya dengan temannya yang lain. Silakan. Ya. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa yang paling pokok itu adalah penerimaan apa adanya. Ketika orang tua itu menerima dengan tulus, orang tua itu anak merasa sangat dicintai, anak merasa mendapatkan perhatian, maka ini akan apa namanya, akan lebih mengokohkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian tentu saja jadi awalnya tetap dari rumah, ya. Tentu saja memang harus disadari oleh orang tua bahwa tetaplah anak itu berbeda, sebagaimana setiap kita itu pasti juga berbeda. Sehingga dalam urusan-urusan yang memang kita tidak dapat menuntutnya, dan setiap keterbatasan itu tetap menyebabkan ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan. Nah, itu dapat maklumi. Tetapi ketika kita misalnya merasa, kadang-kadang ini masalah awalnya justru bukan pada anaknya biasanya, tetapi pada orang tua yang lebih sibuk untuk menunjukkan kepada anak bahwa kamu berbeda. Nah, yang kedua, masalahnya juga seringkali kepada orang tua. Ini pengalaman ketika dulu saya masih terlibat di sebuah sekolah dan ada ABK dengan berbagai macam ragamnya. Seringkali orang tuanya nggak tegaan, sehingga anak itu akhirnya tidak bisa mandiri karena apa-apa dibantu. Nah, padahal ketika apa-apa dibantu, akhirnya kan anak menjadi kehilangan kesempatan untuk belajar. Kita memang perlu memaklumi ketika ada yang misalnya ada yang kurang, ada yang tidak sempurna, dan karena itulah kita tadi sempat saya sampaikan, pertama kita beri penerimaan yang tulus, yang kedua kita berikan umpan balik, tetapi tidak menuntutnya untuk bisa sempurna seketika. Umpan balik itu mengenai apa yang dapat dilakukan. Dan ketika memberikan umpan balik, ya ini kita dapat mengukur kira-kira dengan kondisi anak itu ini agar anak tidak merasa bahwa aku ini memang nggak bisa. Artinya ketika kita memberikan umpan balik itu, ya kita menunjukkan kepada anak perbaikan apa, hal-hal apa yang dapat dilakukan. Tidak langsung menuntut bagaimana caranya agar sempurna. Nah, nanti kalau sudah ini pada saat seperti itu diberi penguatan. Nah, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita perhatikan agar anak-anak itu alih-alih merasa berbeda, yang kita semua masing-masing memiliki perbedaan, tapi kalau merasa berbeda itu kan menjadi lain, ya. Padahal kita semua pasti berbeda itu. Tapi kalau merasa berbeda itu bisa membuat kita ngelogro. Nah, apa sih yang paling diperlukan? Agar anak-anak itu dapat berkembang secara optimal. Yang pertama adalah hubungan yang ngemong. Yang ngemong itu gimana ya? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah nurturing relationship. Yang ngemong. Ngemong itu berarti orang tua itu memang senantiasa memandu anak agar dapat berkembang lebih baik, kemudian tidak komplain kepada anak, mengoreksi boleh, gitu ya.
kemudian tidak merasa tidak ngersulo, tidak mengeluhkan kok saya itu dikasih anak yang seperti ini. Bahkan sebaliknya justru perlu menunjukkan kepada anak betapa bersyukurnya, betapa berharganya karunia itu, karena itu pasti akan berbanding dengan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang diperlukan adalah hubungan antara anak dengan hubungan antara orang tua dan anak yang sifatnya gemati. Gemati itu saya juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini, mohon maaf. Bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Inggris itu responsif. Jadi ketika anak itu misalnya ada sesuatu, ada pertanyaan, ada keluhan, maka orang tua itu menunjukkan semangat untuk menanggapi. Nah, anak yang tidak berkebutuhan khusus pun, jika orang tua itu tidak memiliki dua hal tadi itu, yakni hubungan yang ngemong tur gemati, nurturing and responsive relationship, yang sekali lagi mohon maaf saya nggak tahu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya tadi itu ngemong dan gemati, itu maka anak itu merasa berbeda dibanding yang lain atau merasa dibedakan. Sebaliknya ketika anak itu memperoleh lingkungan, dalam hal ini lingkungan awal dalam rumahnya sendiri, apalagi kalau di luar pun demikian, yakni lingkungan di mana anak itu dapat memperoleh hubungan, artinya orang tua itu mengembangkan hubungan yang ngemong dan gemati. Jadi kalau anak manggil itu memang satset gitu ya, orang tua itu menunjukkan antusiasnya, tidak merasa kesal ketika dipanggil, ditanya oleh anak itu. Maka ini akan menjadikan anak tidak dia tahu bahwa dia berbeda, tapi tidak merasa kok saya begini gitu. Nah, apakah ini cukup? Perlu satu lagi. Yakni apa itu? Apa yang disebut sebagai high quality supportive environments. Ini mungkin agak rumit bahasanya, tapi lingkungan yang memberikan support, memberikan dukungan dengan kualitas tinggi. Lingkungan itu di mana? Lingkungan itu di mana? Ketika berbicara lingkungan bukan berarti tetangga kiri kanan, walaupun tetangga kiri kanan itu ya lingkungan juga itu. Nah, ya lingkungan juga. Nah, tetapi lingkungan yang dimaksud di sini yang paling awal adalah lingkungan di rumahnya. Bagaimana kakaknya, adiknya, atau misalnya anggota keluarga yang ada di situ itu memberikan dukungan. Misalnya dalam beberapa hal mungkin memiliki lebih memerlukan bantuan khusus, misalnya ada anak-anak yang handicap ya, ada anak-anak yang misalnya ada yang misalnya tangannya ini layu. Nah, bagaimanapun memang memerlukan bantuan, memerlukan dukungan. Dalam hal ini yang disebut sebagai lingkungan yang memberikan dukungan pada kualitas yang sangat tinggi itu adalah lingkungan yang memberikan kesempatan belajar kepada anak itu, menerima bahwa prosesnya memang lebih sulit, mereka juga sigap membantu dan menunjukkan perhatian. Saya jadi teringat dulu di SD yang tadi sempat saya ceritakan, saya sempat bergabung. Karena itu saya sempat sampaikan bahwa saya bukan expert mengenai ABK, tapi punya pengalaman ketika berinteraksi dengan itu, yakni ketika di sekolah itu ada macam-macam ya. Ada yang disleksia, kemudian disleksia itu saya pernah mengalami dalam tingkat ringan ketika SD. Walaupun sampai SMP masih ada bekas-bekas, masih ada sehingga kesulitan ketika membaca Quran tadi sempat saya ceritakan gitu ya. Ada juga yang mengalami waktu itu di murid kami itu ada yang disleksia dan alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi,
sastra Arab kalau saya nggak salah sampai selesai dengan baik gitu ya. Nah, tapi intinya adalah ini selain orang tua memberikan dukungan itu memang lingkungan ini perlu dikondisikan, dan untuk itu orang tua perlu perlu meluangkan waktu untuk untuk berbicara, untuk mendorong, untuk menyiapkan lingkungan inti, yakni rumah itu, adik, kakak, anggota keluarga yang lainnya. Nah, termasuk di antara hal yang diperlukan agar menyadari bahwa berbeda, tapi nggak merasa kok aku ini berbeda, itu adalah sebagaimana sebenarnya bukan hanya dalam kasus ABK, dalam hal apapun itu kita nggak boleh mentertawakan orang. Nah, itu kan kadang-kadang terjadi. Nah, kita tidak bisa mengendalikan lingkungan yang luas, masyarakat di tempat yang jauh, tetapi keluarga inilah pilar yang paling penting, terutama orang tua dan lingkungan inti, yakni rumah. Kalau rumah di keluarga besar ya lingkungan inti di keluarga besar ini. Nah, itu yang jauh lebih diperlukan. Lalu ada kalanya kalau misalnya ada yang anak ternyata kemudian pada saat itu bermasalah, maka yang diperlukan adalah support emosi dan sosial. Support emosi dan sosial itu apa? Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Kadangkala ketika misalnya merasa bahwa kok anak ini ngerjakan ini, kemudian misalnya dikomplain tetangga, melakukan ini, kemudian ditertawakan oleh orang lain, oleh masyarakat. Nah, kadangkala ini menjadikan orang tua merasa ya wis kalau gitu dihandle, diambil alih, dikerjakan oleh orang tua, sehingga anak itu duduk manis saja. Saya teruskan lagi. Nah, ini memang memudahkan tampaknya, tetapi ini menjadikan anak itu justru semakin sulit berkembang. Nah, alih-alih kita itu daripada kita itu kemudian mengambil alih, misalnya kalau mau ngerjakan ini malah belepotan, karena ada anak-anak yang memang ABK yang kesulitan untuk melakukan sesuatu dengan baik, orang mentertawakan misalnya. Nah, kadangkala orang tua ya sudah, daripada nanti nggak enak sama orang, akhirnya orang tua yang mengambil alih, orang tua yang mengerjakan. Nah, ini justru menjadikan anak itu semakin lemah dan menjadikan anak merasa semakin berbeda. Nah, daripada mengambil alih yang itu tampaknya memudahkan urusan untuk sesaat, tetapi menimbulkan masalah jangka panjang, maka yang lebih diperlukan itu adalah apa yang disebut sebagai targeted social and emotional support, yakni dukungan emosional ketika anak itu misalnya merasa jatuh, merasa sedih, merasa mungkin putus asa, atau mungkin ada ledakan-ledakan emosi, maka orang tua itu dan lingkungan inti di rumah itu memberikan dukungan emosional, menunjukkan perhatian. Ya, kalau pakai contoh, walaupun ini mungkin nggak pas, ketika saya dari luar itu diolok-olok, lambirin domble, maka ketika pulang itu justru sambut dengan sangat hangat. Lalu ibu saya ngajak bincang. Ini namanya targeted social and emotional support. Artinya ada dukungan sosial dan emosional yang memang disengaja agar anak ini kuat. Jadi dalam hal ini bukan nggak apa-apa, nggak apa-apa nak, kamu jangan malu, bukan itu yang paling penting, tapi
anak merasa bahwa bersyukur saya punya orang tua, bersyukur saya punya keluarga seperti ini, sehingga tidak khawatir, tidak takut lagi untuk mencoba. Karena ketika mencoba dan gagal, atau ketika mencoba dan belum sempurna, atau ketika di luar itu misalnya di olok-olok pun, ketika di rumah itu mesti ada yang menyayangi, ada yang memberikan perhatian kepada dia. Nah, jadi secara sederhana, daripada kita itu lebih bersibuk kepada oh kamu nggak berbeda kok, nah oh kamu sama seperti yang lain, maka lebih baik hal-hal itu tadilah, hal-hal yang tadi saya sebutkan, hubungan yang ngemong, hubungan yang gemati, kemudian lingkungan menyiapkan lingkungan inti, yakni rumah kita itu sebagai lingkungan yang memberikan dukungan dengan kualitas sangat tinggi. Dan kalau kemudian anak sedang mengalami sedang mengalami masalah, lalu kita memberikan targeted social and emotional support, dan memberikan dukungan emosional dan sosial, itulah yang jauh lebih berharga. Dengan demikian, maka anak tetap menyadari bahwa dirinya berbeda, sebagaimana kita semua pasti saling berbeda satu sama lain, kita semua memiliki perbedaan, tetapi kita tidak bersibuk dengan membicarakan perbedaan itu. Saya kira itu, Mas Faisal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Fausil. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak Fausil, saya izin bertanya. Dari Mbak Ana. Selamat sore Pak Fausil, saya izin bertanya, bagaimana cara memotivasi kepada ABK agar memiliki daya juang yang tinggi, sehingga ABK berani bersaing dengan lainnya, tentunya yang sesuai apa yang menjadi minat sang anak. Matur nuwun atas pertanyaan dari siapa, Mas Faisal? Mbak Ana. Ya, Mbak Ana. Oh, dari Mbak Ana ya, dari Bu Ana ya yang nanyakan. Oh, nggih. Nah, tadi seperti saya bahas, yang paling penting itu bukan percaya dirinya, dia percaya dirinya, tapi kita itu justru menyibukkan diri setiap hari itu kita membangun suasana disebut sebagai hiwar, membincang, membahas mengenai apa sih yang dapat dilakukan, jadi orientasinya itu kepada berbuat, sehingga kita tidak lagi risau dengan saya kan nggak bisa ini, saya kan punya kelemahan, tidak, melainkan bersibuk dengan apa sih yang dapat dilakukan. Tadi seperti saya ceritakan, antara lain kita dapat menceritakan kisah-kisah menginspirasi, kita dapat menunjukkan bagaimana orang-orang itu baik yang mereka punya keterbatasan fisik maupun tidak, kita bisa ceritakan begitu. Kemudian yang kedua, ini tampaknya tidak berhubungan dengan percaya diri, tapi siapapun itu, kalau ada yang kalau dia itu mendapatkan umpan balik, dia melakukan sesuatu dan mendapatkan perhatian, dia melakukan sesuatu dan mendapatkan masukan, dan itu dihargai, maka walaupun kita tampaknya tidak membangun percaya diri, itu membuat seseorang itu tidak minder. Nah, jadi saya dari awal tadi sempat membahas, nanti jika perlu saya akan share tulisan saya yang ada di buku Positive Parenting mengenai jenjang-jenjang percaya diri. Artinya semenjak bertahun-tahun yang lalu, yang saya tekankan betul itu bukan percaya diri, melainkan dan ternyata qadarullah, masya Allah, riset terbaru juga menunjukkan bahwa yang paling penting itu justru bukan percaya diri. Misalnya sebagian ahli menyebutkan self-compassionate, yakni compassion, belas kasih sayang, apa yang kita ingin, apa yang kita pikirkan mengenai orang lain, apa yang bisa kita berbuat untuk kebaikan itu
itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga, ya. Jadi karena itu kita perlu lebih mempersering hiwar, bincang-bincang mengenai apa yang dapat kita lakukan. Dengan demikian kita juga nggak banding-bandingkan dengan orang lain. Kita membicarakan orang lain dalam rangka mengambil faedahnya, mengambil pelajarannya, memperoleh inspirasinya, dan kemudian tanpa kita menyibukkan diri membangun percaya diri. Sementara kadang-kadang percaya diri itu justru tadi di level 2 atau di level 3 itu dengan sendirinya anak tidak lagi mengalami masalah dengan dirinya gitu, tidak minder. Tidak minder bukan karena merasa hebat, tetapi dia paling tidak itu tidak merasa sial. Begini, kalau ingin saya sederhanakan, ada sabda Nabi Muhammad SAW agar kita ini kuat itu. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini yang kita perbanyak untuk membahasnya setiap hari, yang kita bincang dengan anak. Apa yang dapat dilakukan, yang bermanfaat yang dapat dilakukan. Jadi kesungguhan itu. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini saya jadi cerita jadi cerita masa lalu itu ya. Kembali lagi cerita masa lalu. Alhamdulillah saya itu SD kelas 4 itu kok ya sakit jantung. Sudah tadi ada berbagai macam itu, bingungan, dumble dan lain-lain tadi, ada disleksia ringan. Kelas 4 itu alhamdulillah saya sakit jantung koroner. Sampai dokter itu mengatakan, kamu tuh belum jadi pejabat kok sakit jantung. Ya, jadi pejabat pun nggak ingin sakit jantung ya. Dan akibat sakit jantung itu adalah kalau lari sedikit itu rasanya lemes gitu, dan ya sakit jantung, sakitnya cepat sekali, dan kemudian misalnya pas jalan tiba-tiba kambuh kayak sudah bisa ambruk. Nah, ketika itu alhamdulillah yang lebih banyak disampaikan. Waktu itu kan betul-betul ketika itu makan yang ada garamnya nggak boleh gitu. Sudah bingungan, sakit jantung lagi. Orang mengatakan sempurnalah kekurangannya. Tapi ibu saya mengokohkan, Zi, karena di rumah kan panggilan saya Fauzi, bukan Fauzil ya. Dipanggil Fauzil itu setelah saya SMA, terutama setelah kuliah. Zi, kita ini memang lemah, nak, tapi Allah itu maha kuat, maha perkasa. Allah itu maha kuasa. Ibu yang mintakan kepada kamu, nak. Jadi wasta'in billah, dan mintalah pertolongan dari Allah. Kemudian yang berikut adalah wala ta'jiz, janganlah kamu merasa sial. Jadi karena itu kita dapat memperbanyak pembicaraan mengenai kebaikan apa saja yang dapat kita perbuat. Nah, kita ngobrol, namanya ngobrol itu artinya bukan kita memberitahu saja. Sebab ketika anak itu didengarkan, ketika anak itu berkeluh kesah pun diterima, ini merupakan setengah dari dukungan. Nah, kalau anak berbicara didengarkan, anak disambut dengan baik, anak ini keluhannya tidak dipersoalkan, dan kemudian kita kembali lagi membahas mengenai kira-kira apa yang bisa diperbuat, maka di antara faedahnya adalah, manfaatnya adalah justru kita terbiasa untuk membicarakan gagasan-gagasan, ide-ide mengenai ini apa yang dapat kita lakukan, kalau begini apa yang dapat kita lakukan, sehingga kita terbiasa untuk bicara gagasan, dan kita menjadi kayak gagasan, kayak ide, insya Allah. Nah, kalau orang itu punya ide, nganggur pun ketika dia dalam tanda petik nganggur, dia itu ada saja yang dapat dia lakukan. Tapi anak yang tampaknya pintar sementara dia itu nggak punya ide, nah, ketika libur dia tinggal bengongnya. Nah, jadi membicarakan ini yang jauh lebih berharga. Wallahu a'lam bishawab.
Belum nyala, Mas, mic-nya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Sabit, izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz Fauzi terkait orang tua yang menceritakan sejarah pribadinya, baik positif atau negatif kepada anak-anaknya, dan dari penjelasan Ustadz ada kesesuaian biografi Thomas Edison terhadap orang tua khususnya ibu. Silakan. Ya, boleh nggak kita itu berbicara mengenai kehidupan pribadi kita, apa sejarah kehidupan orang tua, masa lalunya, sangat boleh, tetapi kok pakai tetapi? Jadi kalau cuma cerita doang, itu nanti akhirnya orang tua hanya sibuk nostalgia. Jadi sangat boleh, yang kita ceritakan itu adalah hal-hal yang dapat diambil sebagai pelajaran, hal-hal yang dapat kita jadikan sebagai apa namanya ya, sebagai motivasi dia, sebagai penggugah itu. Nah, saya menceritakan kepada anak saya ketika saya misalnya SMP kelas 1, dulu saya SMP-nya di SMP Negeri Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan ketika ulangan pertama bahasa Inggris, saya dapat nilai terjelek sekelas. Alhamdulillah. Karena justru dari sana saya akhirnya menjadi lebih bersungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Nah, ketika saya ulangan pertama dapat nilai terjelek itu, seperti yang diajarkan oleh ibu saya kan pengen bisa bahasa Inggris. Bagaimana pelajaran yang lain? Saya cari teman saya nilainya paling bagus. Nah, ketika saya ketemu, oh ternyata sekelas itu nilainya paling bagus teman saya yang ini. Saya tanya bahasa Inggris. Dan ternyata ketika tanya itu diketawain oleh teman saya itu. Nah, teman saya mengatakan, you are stupid boy. Saya nggak tahu artinya apa. Karena saya nggak tahu artinya apa, ya saya nggak marah gitu ya. Tapi selain itu, ibu saya memang menasihati saya, apapun yang disampaikan, jadi kalau nggak tahu, tanyalah pada yang paling pinter. Apapun yang disampaikan, terimalah nak, karena itu barokah. Nah, jadi dalam hal ini dua hal. Pertama, karena nasihat ibu saya memang kalau dikasih tahu oleh orang yang paling pinter itu, terimalah karena itu barokah. Nah, yang kedua karena saya nggak ngerti artinya. Nah, karena saya merasa ini adalah kalimat yang barokah, maka saya pulang dari SMP ke kampung saya di Ketidur itu sejauh 3 km sambil jalan kaki dengan mengatakan, you are stupid boy, you are stupid boy, you are stupid boy. Begitu tiba di rumah, saya tanya pada bude saya. Bude itu kakak perempuannya ibu. Bude, you are stupid boy itu artinya apa? You are stupid boy itu artinya apa? Lalu bude saya mengatakan, you itu kon, you itu kamu, stupid itu goblok. Ini maklum bahasa Jawa Timur ya. Stupid itu bodoh. Boy arek lanang, boy itu anak laki-laki. Jadi you are stupid boy itu kamu anak laki-laki yang bodoh. Lalu apakah saya marah? Ya rugi kalau saya marah. Teman saya sudah pulang. Maka akhirnya saya bilang pada bude saya, lah nek pinter bude, kalau pinter bahasa Inggrisnya apa? Clever. Sampean tulis no bude, tolong tuliskan bude. Maka hari itu saya membaca dengan suara yang sangat keras. You are stupid boy, I am clever. Dan sejak itulah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 bulan kemudian, seisi kelas kalau nggak tahu bahasa Inggris, tanyanya kepada saya. Nah, ini contoh masa lalu juga ya, masa lalu orang tua. Ini kadang saya ceritakan pada anak saya, ya mereka kadang ya ketawa. Tapi intinya adalah nanti kita bisa macam-macam pelajaran yang dapat kita ambil. Artinya kita itu tidak tergantung pada penilaian orang, bagaimana kita bersungguh-sungguh, jangan merendahkan orang. Seperti ketika saya diolok-olok itu, you are stupid boy. Nah, anak saya sempat bertanya, sekarang temannya bapak yang mengolok-olok itu sekarang di mana? Jadi apa? Nah, saya sampaikan nggak penting nak. Kalau di mana bapak masih nyimpan alamatnya dan bapak kadang-kadang menyapa temannya bapak sering menyampaikan menyapa temannya bapak ini berkomunikasi. Bapak senang, bapak bersyukur, bapak berterima kasih kepadanya tanpa perlu bapak kasih tahu bahwa dia dulu mengolok bapak. Kenapa? Karena atas jasa dialah bapak mau diolok-olok itu jadi bapak
jadi bapakmu ini jadi pinter, jadi bapak ini bersungguh-sungguh. Nah, jadi ketika kita menceritakan itu, kita boleh saja menceritakan, tapi jangan lupa ketika menceritakan itu sisi baik apa sih yang dapat kita gali. Kemudian yang kedua, ketika kita menceritakan masa lalu itu, jangan justru menjadikan anak atau menjadikan kita itu bersombong dan takabur. Misalnya ketika menceritakan, lalu temannya bapak itu kan ini anak saya jadi tanya, yang mengolok-olok itu sekarang jadi apa, di mana? Nah, kalau kemudian merendahkan, wah sekarang nggak jadi apa-apa misalnya, oh sekarang jadi apa atau merendahkan, ini kan justru nggak baik. Nah, tapi kembali lagi, jadi menceritakan masa lalu itu kepada anak sangat baik kalau kita dapat mengambil sisi-sisi yang menginspirasi. Kemudian kita dapat menjadikannya sebagai perbandingan umum, tapi bukan untuk memojokkan anak, bukan membanding-bandingkan anak dengan diri kita. Oh, bapak aja dulu nggak punya apa-apa bisa begini, bukan. Perbandingan umum itu adalah misalnya dulu situasi sulit, sekarang alhamdulillah suatu enak. Dulu seperti ini. Nah, sekarang itu artinya kalau sekarang kita mau bersungguh-sungguh insya Allah bisa. Nah, jadi kalau kembali lagi jadi boleh nggak kita menceritakan masa lalu? Boleh. Yang penting bukan sibuk dengan masa lalu, melainkan kita menceritakan tentang sejarah hidup kita, perjalanan hidup kita untuk diambil pelajarannya, dan ini memudahkan kita menyampaikan pesan. Anak-anak pun gayeng kalau kita menceritakan kadang-kadang sambil mentertawakan diri sendiri. Misalnya ketika saya mengatakan bahwa dan memang yang terjadi begitu, pulang sekolah saya jalan 3 kilo sambil ngomong sendiri, you are stupid boy, you are stupid boy, you are stupid boy. Nah, anak saya ketawa. Kenapa? Mereka tahu artinya. Nah, ini kegembiraan ini tidak apa-apa ya. Nah, sekali lagi kita boleh menceritakan masa lalu, kita boleh menceritakan perjalanan hidup kita sebagai orang tua kepada anak dengan catatan kita lebih fokus kepada pelajaran apa yang dapat kita ambil. Justru cerita masa lalu itu kita tuturkan kepada anak, dapat mengakrabkan dan dapat memudahkan terjadinya hiwar, bincang-bincang. Begitu, Mas Faisal. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Daumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin bertanya. Apa perlu anak berkebutuhan khusus, terutama autis, punya percaya diri? Bagaimana ciri-ciri ABK yang sudah punya percaya diri? Apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendorong atau membantu ABK supaya punya percaya diri? Terima kasih. Ini serupa dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jadi karena itu saya hanya menggarisbawahi bagi siapapun anak kita itu ABK atau tidak, tetap yang lebih penting itu yang di atasnya percaya diri. Karena itu tadi saya memang sengaja menyusun jenjang-jenjang percaya diri agar dengan itu kita dapat melihat bahwa ternyata ada yang lebih penting dibanding percaya diri. Itu sebabnya kita menjumpai ada anak-anak yang kayaknya oleh orang tua itu nggak dibangun percaya dirinya, tapi kok nggak minder karena lebih sibuk memikirkan hal-hal apa saja yang bermanfaat dan dia bersungguh-sungguh terhadapnya. Jadi daripada sibuk membangun percaya diri, maka lebih baik kita itu mendorong anak termasuk melatih diri kita sendiri untuk peka dan bersungguh-sungguh terhadap segala hal yang bermanfaat. Dengan demikian insya Allah dengan sendirinya dalam tanda petik percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi apa ciri-cirinya ketika anak tidak minder? Saya lebih suka membahas ini. Kalau minder itu masalah, ya. Kalau itu masalah. Yakni dia tidak khawatir, dia tidak mengalami ketakutan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, gitu. Tidak malu melakukan hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Mas Faisal. Lanjut berikutnya. Oke.
Ada dua pertanyaan yang saling berkaitan. Nggih. Pertama dari Ibu Meni, izin bertanya Bapak, bagaimana meyakinkan para orang tua kalau si anak mampu dan pintar? Kedua dari Ibu Ina, izin bertanya Ustadz, bagaimana orang tua memperbaiki kesalahan dalam mendidik yang baru disadari setelah anak dewasa? Silakan Pak Ustadz. Nggih. Apa yang kita perlukan untuk menunjukkan, untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa anak-anaknya itu mampu untuk menyampaikan, ya kita menunjukkan bukti-buktinya gitu. Kemudian kita menunjukkan kelebihannya, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan, Nah, ketika kita menyampaikan pun kita sampaikan dengan sangat antusias. Jadi kalau kita hanya mengatakan bahwa anaknya bapak itu atau anaknya ibu itu pinter loh, anaknya bapak itu ada pinter anaknya ibu itu mampu loh. Orang tua bingung, mampu apa? Pinter apa? Wong anak saya kayak gini, kayak gini. Tetapi ketika kita sebutkan, Masya Allah, anak ibu itu juara, perigelnya itu luar biasa. Nah, jadi kita sebutkan memang kelebihannya itu, kelebihannya. Anak ibu ini lebih mudah belajar dalam soal ini. Anak ibu ini, anak bapak ini telaten itu kelebihan. Anak bapak itu kalau sudah menekuni sesuatu itu nggak mau berhenti sebelum tuntas. Ini kelebihan. Nah, mungkin orang tua mengatakan kelebihan apa Pak? Cuma telaten saja itu, cuma telaten. Apa hebatnya? Nah, kita tunjukkan ketelatenan atau ketekunan itu diperlukan dalam bidang apa saja, itu faedahnya apa saja. Nah, itu. Pertanyaan kedua tadi malah terlewat ini Mas Faisal, malah bahas ini Mas saya jadi lupa itu. Ya. Atau pertanyaan lain, monggo. Bagaimana orang tua memperbaiki kesalahan dalam mendidik yang baru disadari setelah anak dewasa? Ya, kita itu pasti punya kesalahan. Saya pun demikian. Banyak itu. Ketika sekarang ini saya setiap Kamis pagi itu menyampaikan materi tentang pendidikan, tentang parenting di sebuah pesantren setiap Kamis pagi. Jadi kita bahas dari satu hadis misalnya. Kemudian setiap Selasa kami kumpul di ruangan ini juga, ini ruangan garasi rumah saya, kumpul dengan teman-teman komunitas psikologi mengaji, kita juga diskusi gitu. Nah, semakin banyak diskusi itu, ya Allah, ternyata saya sebagai orang tua ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekeliruan. Tentu saja anak-anak nggak bisa disuruh jadi kecil lagi, wong ada yang sudah lulus kuliah, gitu ya. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kita itu pertama, kita memperbaiki, kita berbenah, dan berusaha mengilmui. Apa yang kita perbaiki, apa yang kita benahi, yang mampu kita perbaiki, yang mampu kita benahi saat ini. Dan tidak tergesa-gesa. Kadang begitu menyadari kesalahan langsung pengennya langsung baik. Justru akhirnya malah putus asa. Kok saya nggak bisa? Contohnya, saya ini dasarnya orangnya keras sebenarnya. Bapak saya tentara, Jawa Timur pula. Bukan berarti Jawa Timur itu mesti keras dia. Tapi saya ini bawaan asli itu keras. Tepatnya bukan keras lagi, temperamental. Mudah marah, mudah tersinggung. Mudah marah dia tepatnya, bukan mudah tersinggung, mudah marah. Misalnya kalau saya naik mobil atau naik motor, saya sudah di jalur kiri, ada dari depan tuh rabas, itu saya nggak sabar. Dulunya begitu, tapi kemudian saya membaca dalam hadis ini, begitu pula kepada anak, ya Allah, ini salah. Kalau saya seperti ini, saya harus lebih kalem, saya harus lebih lembut. Saya cari hadisnya. Apa yang dapat saya lakukan? Kalau ingin memiliki hilm, al-hilmu itu lembut yang disebut dengan ketenangan dan kesabaran, maka resepnya cuma satu dari Rasulullah Muhammad SAW, yang tahallum, memaksakan diri untuk kalem, untuk tenang. Karena itu saya harus melakukan itu. Nah, tapi ini kan ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Jadi hal-hal yang memungkinkan saya perbaiki dulu. Nah, jadi kapanpun kita mulai menyadari, kapanpun kita mulai, oh iya saya punya kekurangan di sini,
maka itulah saatnya kita mulai berbenah dan memperbaiki setahap demi setahap, tidak secara keseluruhan. Obat antibiotik itu memang harus habis, tapi kalau langsung sekali minum, ya wassalam kitanya itu ya. Nah, begitu juga perubahan itu penting, tapi kalau kita mau berubah secara seketika, secara total, ya justru akan bermasalah. Kemudian berikutnya lagi adalah isti'anah. Di antaranya kalau kita sudah berusia 40 tahun itu ada doa dalam Al-Qur'an ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Nah, berikutnya wa aslih li fi dzurriyyati. Saya akan sampai akhir ya. Jadi di antara hal yang dapat kita lakukan adalah isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu atau bersamaan dengan itu, tadi kita berusaha untuk beramal soleh dengan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi jalan dibaguskannya anak-anak kita, meskipun kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan salah langkah dalam diri anak kita. Jadi bukan mengoreksi masa lalu, tapi kita memperbaiki langkah-langkah ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Apakah masih ada dari peserta yang ingin sharing dan bertanya? Atau dari Bu Sapitri ada yang ingin ditambahkan? Enggak, sudah cukup Mas. Sangat bagus pemaparannya. Terima kasih Pak Fauzil untuk sharing ilmu dan pengalamannya di kelas diskusi Akademi Ability hari ini. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Bapak, Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kendala teknis kami yang kurang nyaman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di webinar Akademi Ability. Masya Allah. Hari Rabu dibaca. Mas Faisal apa ini? Hari Rabu. Mas Faisal ini. 15 Juli. 15 Juli 2022. Ya. Ya, intinya ada webinar yang akan dilaksanakan, bisa dilihat di IG Komunikasi ABK nih. Jadi Rabu tanggal 13 Juli dengan Pak Markus Kristianto. Beliau ini pengusaha yang juga disabled, punya usaha sendiri namanya PT Kando Coaching. Beliau akan judul temanya adalah mendorong motivasi ABK untuk semangat membangun usaha. Jumat tanggal 15 Juli dengan Bu Fajar Suryani, beliau adalah okupasi terapi. Jadi temanya memaksimalkan kemampuan ABK melalui terapi okupasi. Sudah, monggo Mas ditutup. Saya Faisal dari komunitas Sahabat Difabel Semarang pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, matur suwun. Sami-sami. Matur nuwun Terima kasih semuanya. Salam untuk keluarga.